Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Kembali bersama Miftahul Fauzi dalam acara ngobrol perkara iman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas asal-usul tahun Masehi. Sahabat-sahabat semua, sudah merupakan sunnah kauniyah, ketetapan Allah terhadap alam semesta, sehingga bumi berputar mengelilingi matahari yang menyebabkan hari berganti, bulan berpindah, tahun bertambah. Bertambahnya tahun dikenal dengan tahun baru. Tahun baru yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini adalah tahun baru Masehi, sebagai penanggalan yang hampir semua negara menjadikannya sebagai penanggalan resmi di negaranya. Hal ini untuk mempermudah komunikasi antar negara. Sahabat-sahabat semua, tahukah Anda asal mula atau sejarah tahun Masehi? Masehi diambil dari kata Al-Masih, yaitu salah satu dari Nabi Allah Isa Al-Masih yang dijadikan oleh umat Kristiani sebagai anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri yang mereka sembah. Sehingga untuk merayakan kelahiran dari Isa Al-Masih atau Yesus Mesias atau Yesus Kristus, mereka menjadikan tanggal 1 sebagai tanggal lahirnya Al-Masih, yang dalam bahasa Inggris tahun Masehi adalah Anno Domini, yang artinya tahun Tuhan kita, ya, disingkat AD. Kalau kita di negara Indonesia disingkat M atau tahun Masehi. Kalau di negara Inggris, ya, atau dalam bahasa Inggris disingkat AD atau Anno Domini, yang artinya tahun Tuhan kita. Artinya sebelum kelahiran Isa Al-Masih, tentu Isa Al-Masih versi mereka yang dijadikan sebagai anak Tuhan dan Tuhan atau Yesus Kristus, sebelum kelahirannya dikenal dengan SM, sebelum Masehi. Jadi tahun-tahun sebelum lahirnya Isa Al-Masih disebut dengan sebelum Masehi atau BC, before Christ. Ya. Pada asal mulanya penanggalan Masehi hanya terdiri dari 10 bulan. Bulan pertama dinamakan Martius, Aprilis, Meius, Junius, Quintilis, Sextilis, Septalis, Octolis, Novelis, dan Decemberis. Martius diambil dari nama dewa perang mereka yang sangat garang, dewa Mars. April diambil dari kata Aprilis atau Dewi Venus, Dewi Cinta, nama lain dari bahasa Yunani yaitu Aphrodite. Kemudian Mei diambil dari kata Maya Majesta. Kemudian Juni diambil dari kata Dewi Juno. Jadi mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni adalah merupakan nama-nama dewa dan dewi bangsa Romawi yang diyakini sebagai Tuhan atau sesembahan mereka. Adapun mulai bulan Quintilis, Sextilis sampai Desember adalah nama Latin dari nama bulan itu. Quintilis diambil kata quin yang artinya 5. Sextilis juga artinya 6, maka dijadikan bulan ke-6. Kemudian Septalis artinya Sabta. Ya, kita sering mendengar kata-kata Sabta, yaitu Sabta Marga, 7 sumpah tentara. Ya, itu dari kata Sabta atau September. Jadi September asalnya adalah bulan ke-7. Begitu pula Oktober artinya Okto yang artinya 8, November Novum ya artinya 9, dan Desember artinya bulan ke-10. Kita sering mendengar kata-kata dasawarsa, 10 tahun, atau dasa muka, 10 muka dari Rahwana. Itu artinya karena Desember berasal dari kata dasa, bulan ke-10. Ada sisa sekitar 61 hari di musim dingin yang tidak dimasukkan ke dalam kalender karena penanggalan tersebut berkaitan dengan
pertanian mereka yang mereka tidak bisa memanen pertaniannya di musim dingin. Kemudian berjalannya waktu, pada Kaisar Romawi yang bernama Numa Pompilius dirubahlah penanggalan yang asalnya hanya berjumlah 10 ditambah 2 bulan setelah Desember di bawahnya, tapi tetap Maret menjadi bulan pertama, bulan ke-11 ditambah Januarius, dan ke-12 ditambah Februarius. Akhirnya berjalannya waktu ketika Julius Caesar memimpin Romawi sebagaimana ditulis dalam The World Book Encyclopedia atau buku ensiklopedia dunia tahun 1984 volume ke-14 halaman 237 disebutkan bahwa di masa Julius Caesar 46 sebelum Masehi, selang tidak begitu lama setelah dia dinobatkan sebagai kaisar, dia merubah penanggalan yang sudah berlangsung, dirubah dan ditetapkan bahwa tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi ditetapkan sebagai tahun baru untuk menghormati Dewa Janus sebagai bulan pertama. Dewa Janus adalah dewa bermuka dua. Satu muka menghadap ke masa depan, satu muka menghadap ke belakang atau masa lalu. Dewa pintu gerbang dalam kepercayaan mitologi Romawi. Jadi 1 Januari ditetapkan sebagai tahun baru untuk menghormati Dewa Janus mereka. Adapun Februari adalah Dewa Februs atau Dewa pemurnian Romawi. Namun Julius Caesar merubah bulan ke-7 yaitu Quintilis menjadi namanya yaitu bulan Juli, dan Sextilis diganti menjadi Agustus mengenang dari kaisar yang mengganti Julius Caesar yaitu Kaisar Agustinus. Sahabat-sahabat semua, kita breaking terlebih dahulu. Bismillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Tahun 1582 ada seorang yang bernama Paus Gregorius merubah dan menyempurnakan penanggalan Masehi yang telah berlangsung menjadi penanggalan yang dikenal dengan kalender Gregori, karena dalam perhitungannya terjadi pergeseran dalam perhitungan hari Paskah bagi mereka, dan ditetapkan bahwa penanggalan kalender Masehi sebagai penanggalan resmi gereja. Seiring berkembangnya agama Kristen, gereja-gereja mewajibkan penganutnya untuk merayakan, untuk menjadikan tahun baru 1 Januari sebagai perayaan suci, satu paket dengan tanggal 25 Desember, sehingga dikenallah kata-kata Merry Christmas and Happy New Year, satu paket, karena mereka meyakini adalah merupakan hari suci bagi umat mereka. Dan inilah salah satu dari sekian banyak pengaruh paganisme dalam budaya Kristen. Kaum pagan sendiri biasanya merayakan tahun baru mereka atau hari Janus dengan mengitari api unggun, menyalakan kembang api, dan bernyanyi-nyanyi. Kaum pagan di beberapa tempat di Eropa merayakan tahun baru atau hari Janus dengan memukul lonceng dan meniup trompet. Sedangkan di Persia yang beragama Majusi atau penyembah api, mereka menjadikan tanggal 1 Januari sebagai hari raya mereka yang dikenal dengan hari Nairus atau Nuruz. Dari fakta sejarah yang telah disampaikan tadi, pantaskah kita umat Islam turut merayakan hari yang dijadikan sebagai hari suci umat lain? Dari umat paganis, umat Nasrani, kaum Majusi menjadikan tanggal 1 Januari sebagai hari suci umat mereka. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak patut kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmati Allah, hal ini pun terjadi di zaman Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata qala kana lakum yawmani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu
bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Ketika Nabi SAW menginjakkan kakinya di Madinah, beliau melihat bahwa orang-orang Madinah ketika itu memiliki 2 hari raya yang mereka bermain-main di sana, merayakan, memeriahkan di sana, yaitu hari Nairus dan Mihrajan. Salah satunya adalah perayaan tahun baru. Sehingga Nabi pun bersabda, sungguh Allah telah menggantikan 2 hari raya itu dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada hari raya itu, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Semoga ulasan kali ini menambah wawasan kita akan pentingnya kita memahami sejarah penanggalan Masehi yang ternyata sangat berhubungan dengan ritual agama lain. Perayaan Tahun Baru adalah perayaan hari suci mereka yang berkesinambungan dengan perayaan sebelumnya, yaitu perayaan Natal. Maka kalimatnya pun menjadi satu paket, Merry Christmas and Happy New Year, karena ini merupakan hari suci umat mereka. Sebagai toleransi dalam agama, kita menghormatinya tanpa mengganggunya. Tetapi sebagai seorang muslim, jangan tasyabbuh, ikut-ikutan merayakannya. Karena Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa saja yang bertasyabbuh, menyerupai satu kaum, maka dia akan termasuk daripada kaum tersebut. Jangan sampai kita umat Islam tetapi perilakunya adalah perilaku umat lain, karena perayaan tahun baru adalah hari suci mereka dan sangat berhubungan dengan perayaan peribadatan umat lain. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan dari kekurangan ilmu al-fakir. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dan diampuni atas kesalahan-kesalahan kita. Wallahualam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.